Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori behaviorisme yang beranggotakan saya sendiri, Ayunda Rizkia, dan teman-teman saya, Vivi Sri Mulyani dan Lutfia Iza. Adapun pembahasan kami pada hari ini yaitu mengenai teori behaviorisme, kemudian struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, dan pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu teori behaviorisme oleh Ivan Pavlov. Pavlov telah banyak melakukan eksperimen-eksperimen, salah satunya yaitu eksperimennya terhadap anjing, yang mana pada eksperimennya ini anjing dioperasi kelenjar ludahnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk penyelidik mengukur dengan teliti air ludah yang keluar dengan pipa sebagai respons rangsangan makanan yang disodorkan ke mulutnya. Pavlov telah melakukan eksperimen ini secara berulang-ulang kali sehingga dapat ia ketahui bahwa air liur anjing itu keluar pada saat makanan belum sampai ke mulutnya. Air liur anjing itu keluar pada saat dia melihat piring tempat dia makan dan apabila dia melihat orang-orang yang selalu memberi dia makan. Kemudian pengertian behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner kuat serta berpengaruh dan mempunyai akar-akar sejarah yang relatif dalam. Behaviorisme ini lahir menjadi reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia yang sesuai dengan laporan-laporan yang bersifat subjektif. Dan juga psikoanalisis yang berbicara perihal alam bawah sadar yang tak nampak. Behaviorisme ini ialah salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena, jasmaniah, serta mengabaikan aspek-aspek mental. Materi kedua yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Pavlov dibedakan menjadi dua, yaitu tingkah laku responden dan tingkah laku operan. Pada tingkah laku responden, respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berdasarkan respon yang telah diberikan. Sedangkan pada tingkah laku operan, respon yang dimunculkan oleh organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa adanya respon baru. Organisme ini dihadapkan kepada pilihan-pilihan respons mana yang akan dipakainya untuk menangani suatu stimulus. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi yang ketiga, yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian Ivan Pavlov terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada conditioning klasik, disebut juga dengan conditioning responden, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus-respons yang bersifat refleks. Yang kedua ada conditioning operan, artinya tidak tergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Yang keempat ada perkembangan kepribadian. Banyak peneliti yang mengenai classical conditioning berfokus pada mekanisme refleks sederhana di mana terjadi pada manusia dan hewan. Pavlov juga mengakui pentingnya ucapan dan pikiran yang disebutnya sebagai second signal system. Konsep ini memberikan sebuah pemahaman mengenai betapa kompleksnya organisasi yang terjadi antara stimulus dan respons. Pentingnya konsep ini diilustrasikan oleh penelitian pada semantic conditioning. Pada penelitian ini dengan manusia sebagai subjek, Razran memasangkan presentasi visual dari kata style, freeze, dan serve dengan reinforcement berupa makanan yang menyebabkan terjadinya perkembangan pada respons salivari terhadap kata-kata. Pavlov sendiri melakukan penelitian kecil mengenai second signal system, namun menjadi besar pada investigasi pada bidang psikologi di Rusia, termasuk
penelitian mengenai penelitian perkembangan perubahan pada faktor yang ada pada proses controlling conditioning. Konsep conditioned emotional response dan second signal system memperluas interpretasi dari pentingnya ilustratif mengenai hal ini adalah penelitian yang menunjukkan bahwa classical conditioning dapat mendemonstrasikan bahwa seseorang dapat secara tak sadar mengembangkan ketakutan dan sikap pada orang lain. Penelitian lain mengenai hubungan yang terjadi pada classical conditioning adalah investigasi pada conditioning dengan respons berkaitan dengan kesehatan. Contohnya yaitu pasien yang sedang menjalani kemoterapi secara rutin untuk pengobatan kanker sering mengembangkan sebuah classically conditioned berupa rasa mual dan muntah, di mana rasa mual dan muntah tersebut terasosiasi dengan kemoterapi dan menjadi conditioned to stimuli yang terasosiasi dengan kemoterapi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori behavioristik. Dari hasil eksperimen dengan menggunakan anjing tersebut, Pavlov akhirnya menemukan beberapa hukum pengondisian. Contoh atau aplikasi dari hukum pengondisian antara lain yaitu: yang pertama ada kepunahan atau penghapusan atau pemadaman. Contohnya yaitu guru yang awalnya memulai pelajaran, misalnya pelajaran sains, dengan senyum dan ramah, serta mengawali pelajaran dengan memberi apersepsi ataupun metafora. Sebelum memberikan materi pelajaran ataupun latihan soal, dirasa siswa itu merupakan stimulus yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Namun, bila kemudian hari guru tersebut masuk dengan senyum dan tanpa memberikan apersepsi dan metafora, dan langsung memberikan latihan soal, maka mungkin minat dan motivasi siswa untuk belajar dapat berkurang. Dan bila kondisi tersebut terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, maka kemungkinan besar minat dan motivasi siswa untuk belajar dapat hilang. Yang kedua ada generalisasi stimulus. Contohnya yaitu guru yang awalnya memulai pelajaran dengan senyum dan ramah, serta mengawali pelajaran dengan memberi apersepsi ataupun metafora sebelum memberikan materi pelajaran atau latihan soal. Dirasa siswa itu merupakan stimulus yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Stimulus tersebut akan digeneralisasi oleh siswa bahwa guru tersebut orangnya baik, mengerti kemahasiswa dan dapat diajak berdiskusi, serta nantinya dalam memberikan penilaian bersiswa tidak pelit dan akan memberi nilai yang bagus. Yang ketiga ada pemilahan. Nah, contohnya yaitu guru yang biasanya memberikan pelajaran dengan latihan soal dan usai memberikan pelajaran menyuruh siswa mengerjakan latihan soal yang ada dalam buku teks di papan tulis. Bila penyelesaian soal tersebut benar, maka guru akan tersenyum dan mengatakan bagus. Stimulus ini akan ditangkap oleh siswa dan dianalogikan bahwa perkataan bagus berarti jawaban siswa tersebut benar. Ini akan berbeda jika siswa mengerjakan soal di papan dan guru cuma tersenyum tanpa mengatakan bagus, karena siswa akan menganalogikan jawaban yang dibuatnya belum tentu benar. Jadi, siswa akan selektif mengartikan senyum guru. Nah, yang terakhir ada tingkat pengondisian yang lebih tinggi. Nah, contohnya yaitu stimulus yang telah membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar pada mata pelajaran tertentu, misalnya pelajaran sains yang dirasa sulit, akan melekat pada diri siswa minat dan motivasi tersebut. Dan bila siswa dihadapkan pada mata pelajaran lain, contohnya matematika, yang juga dirasa sulit, maka minat dan motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut akan sama besarnya dengan minat dan motivasi belajar pada pelajaran terdahulu. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teori ini yaitu teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hukuman perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Dalam setiap proses pembelajaran pasti memerlukan teori belajar untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Teori-teori belajar tersebut menjelaskan apa itu belajar dan bagaimana belajar itu terjadi.
Teori Pavlov merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Siswa belajar dengan cara meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Maksud dari meniru di sini bukanlah mencontek, tetapi meniru hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan apa yang merasakan terjadinya kegiatan belajar, dan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar. Dalam hal ini, guru harus bisa memilih dan menerapkan teori belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa maupun lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.